Selamat siang, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja Happy Family Center. Jika ada, boleh dengan hormat saya minta saudara mengangkat tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir, saudara yang baru beribadah masuk di gereja ini ada? Saya ingin sambut saudara jika ada yang baru pertama kali hadir. Semua udah pernah, puji Tuhan saudara. Biar kita boleh terus bersaksi saudara membawa jiwa-jiwa. Ada anggota keluarga kita yang belum mengenal Kristus atau mungkin hatinya sedang jauh dari Tuhan. Kita doakan, kita bawa mereka kepada Tuhan. Saudara, hari ini merupakan minggu terakhir di bulan April. Subtema di bulan April adalah enriching your family life. Memperkaya kehidupan keluarga kita. Saudara sekalian, saya udah 2 kali berkhotbah mengenai topik ini. Saudara bisa dapatkan kebenaran firman lewat CD atau DVD. Saya membawakan bagaimana saudara perintah yang Tuhan berikan terhadap suami, perintah yang Tuhan berikan terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak. Nah, hari ini sudah saya ingin berbicara dengan satu tema, The House of Wisdom, rumah hikmat. Saudara sekalian, kalau kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, maka rumah tangga akan sungguh-sungguh boleh dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Mari saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat dasar firman Tuhan dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saya akan lebih dahulu membaca ayat pertama. Bapak Ibu Saudara dengan suara yang keras membaca ayat yang kedua akan dipimpin oleh Pak Sutisno. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya. Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis dari Amsal ini Raja Salomo yang diberi hikmat oleh Tuhan luar biasa.
Firman Tuhan berkata sebelum dan setelah dia tidak ada orang yang menerima hikmat sebesar Salomo. Ketika Tuhan menawarkan satu hal yang dia minta, Salomo tidak minta kekayaan, dia tidak minta kedudukan, kekuasaan saudara. Tapi dia minta hikmat. Dan luar biasa. Justru saudara apa yang tidak diminta kemudian ditambahkan. Bapak ibu saudara sekalian, kata hikmat memiliki pengertian moral yang sangat kuat. Di dalam hikmat ada sesuatu yang murni, sesuatu yang baik dan dipenuhi dengan kasih. Saudara, orang yang berhikmat akan memiliki kesanggupan untuk merencanakan sebuah sasaran yang sempurna. Dengan cara-cara yang sempurna pula. Itulah hikmat. Sedangkan saudara, kebijaksanaan itu merupakan saudara sekalian satu kemampuan di mana orang dapat melihat sesuatu dari awal sampai jangka panjang, tidak perlu menerka-nerka. Itulah kebijaksanaan. Dia dapat melihatnya dengan jelas, hubungan satu dengan yang lain, sehingga dapat bekerja kepada satu sasaran yang sudah ditentukan dengan hasil yang sangat baik. Dan Bapak Ibu sudah melihat apa pengertian hikmat dan bijaksana. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sumber hikmat. Seperti sudah yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 1. Sudah kita melihat di ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus Kristus itulah sumber hikmat. Saudara sekalian, Daniel seorang yang dibuang ke Babel. Tetapi saudara sekalian, dia diangkat oleh raja sebagai seorang penasehat, seorang yang diberi kedudukan yang istimewa. Bukan karena kekayaannya saudara, bukan karena suku bangsa, warna kulit, bukan. Tetapi karena hikmat kebijaksanaan yang ada di dalam diri Daniel. Daniel mengatakan semua itu berasal dari Tuhan. Sehingga sudah di dalam pemerintahan raja-raja di Babel. Daniel mendapatkan posisi yang luar biasa. Sehingga sudah dia bisa memberitahu mimpi, menafsirkan mimpi. Dia bisa mengartikan tulisan di dinding. Tidak ada orang yang menuliskan, hanya kelihatan punggung tangan. Dia bisa mengartikannya. Dan dia mengakui ketika dia sudah sekalian disembah bahkan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Karena hikmatnya yang luar biasa. Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Daniel 2 ayat 20 sampai 21. Dia yang mengubah saat dan waktu. Dia yang memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 18. Sudah kita membaca di bagian awal dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya. Saudara sekalian, dan menegakkan ada 7 tiangnya. Saya membaca saudara pasal 9 ini berkali-kali merenungkannya. Dan sudah saya mendapatkan 7 tiang yang begitu kokoh untuk membangun kehidupan kita. Membangun rumah masa depan kita. Membangun sudah keluarga kita. Saya akan membagikan hari ini 3 tiang. Dan minggu depan saya akan melanjutkannya. Jika Bapak Ibu sudah saya tidak menyampaikan lagi di tempat ini, sudah bisa dapatkan CD atau DVD-nya. Mari kita melihat sudah tiang yang pertama ditulis di dalam Amsal pasal 9 ayat 10a. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi saudara sekalian tiang yang pertama. Tiang yang utama sudah di dalam membangun kehidupan kita termasuk rumah tangga. Apa maksudnya hidup takut Tuhan?
Tidak sama dengan seorang yang lari terbirit-birit karena takut iblis, takut setan. Seharusnya sudah orang yang percaya, firman Tuhan berkata, sudah diberikan kuasa oleh Allah. Jika hidup kita benar, saudara, kita tidak hidup di dalam dosa, kita hidup dekat dengan Tuhan. Seharusnya iblislah yang takut kita, bukan kita yang takut iblis. Takut Tuhan memiliki pengertian yang pertama adalah menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 29 sampai dengan ayat 30. Kita membaca bagaimana saudara seorang imam yang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, ditegur saudara. Dirinya dan anak-anaknya tidak menghormati Tuhan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Satu teguran saudara kepada seorang hamba Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan satu janji yang luar biasa. Bahwa dia dan keluarganya dan kaumnya akan hidup di hadapan Tuhan selamanya. Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Tetapi saudara, janji Tuhan bisa tidak terwujud dalam hidup kita. Karena kesalahan dan kelalaian kita. Bapak Ibu Saudara, apa ciri orang-orang yang tidak menghormati Tuhan? Kita bisa lihat sudah di dalam 2 ayat ini. Tuhan menegur dengan keras Imam Eli. Seorang yang melayani Tuhan belum tentu sudah hidupnya itu benar. Tapi kalau orang hidup benar pasti melayani Tuhan. Setuju saudara? Jadi kalau saudara bisa kecewa kepada hamba Tuhan, pendeta, pengajar, dosen, sekolah Alkitab, pengusaha Kristen. Saudara nggak aneh di Alkitab kita sudah lihat. Bagaimana surah Imam Eli ditegur dengan keras. Ciri yang pertama orang tidak menghormati Tuhan. Orang itu lebih pentingkan uang, materi sudah. Jauh lebih penting. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menegur Imam Eli. Anak-anaknya dikatakan mengambil korban sembelihan, korban sajian yang sebetulnya untuk Tuhan. Saudara, masa yang semakin sulit, saya dengar beberapa pengusaha berkata, waduh susah sekali. Retail sepi, ini sepi, hati-hati saudara. Ini satu ujian buat kita. Kita mau tetap setia, jangan sampai apa yang menjadi milik Tuhan lalu kita curi. Karena sudah berkata Tuhan kepepet, sorry ya, tak pinjam dulu persepuluhan, persembahannya. Bapak Ibu Saudara. Kita belajar menghormati Tuhan, apa yang menjadi milik Tuhan, tetap biarlah itu menjadi miliknya. Amin saudara. Bukan hanya uang tapi waktu. Saudara yang biasa pergi beribadah, melayani Tuhan, jangan karena masa yang sulit saudara berkata Tuhan sorry ya, saya libur dulu ya ibadah, saya kerja dulu ini. Apa yang memang Tuhan saudara berikan buat Tuhan, berikan. Saudara sekalian, anak-anak Imam Eli ada di rumah Tuhan. Tetapi itu tidak menentukan, tidak memastikan, tidak menjamin kalau orang itu pasti hidupnya saudara berkenan. Belum tentu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan Imam Eli sendiri dikatakan kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik. Yang seharusnya milik Tuhan kamu ambil untuk dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak keluarga-keluarga juga yang hancur. Karena masalah uang. Beberapa orang saudara ribut konflik masalah warisan.
Sampai kadang saya berpikir sudah di usia yang sudah di atas 50 saya kepingin sekolah hukum sudah. Ya, karena banyak tanya, Bu begini, aduh udah datang aja sama lawyernya HFC. Tapi kadang-kadang saya kepingin belajar sudah. Supaya bisa memberikan nasihat yang benar juga secara hukum. Kalau saya ikuti pendapat saya akan bilang, udahlah gak dikasih warisannya enggak apa-apa. Tapi kan itu saya, apakah setiap orang bisa terima begitu? Kan tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak hancur karena sudah masalah uang. Belum lagi saudara hamba-hamba Tuhan, mengerikan sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, cinta akan uang, firman Tuhan menegaskan betul-betul akar dari segala kejahatan. Tidak ada yang kebal saudara terhadap dosa yang satu ini. Sehingga berapa banyak yang kemudian menjadikan pelayanan sudah sebagai satu tujuan untuk dia bisa mengeruk kekayaan. Firman Tuhan berkata ibadah itu jika disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan. Tapi kalau ibadah disertai rasa tamak, loba, ya serakah, waduh. Bukan mendatangkan berkat, akan mendatangkan kutuk. Dan setan tahu itu sudah sekalian. Dia pakai mamon, dia pakai uang sudah. Untuk boleh menjatuhkan orang-orang percaya. Termasuk keluarga-keluarga dihancurkan. Istri Lot, saudara, ini salah satu contoh. Sudah dia punya suami yang menurut saya juga sudah punya benih serakah. Lot adalah keponakan Abraham. Sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Waktu Abraham dipanggil keluar, saudara, dari tempat tinggalnya, dari rumah bapak ibunya. Tuhan menjanjikan satu tempat, saudara, yang lebih baik menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham mengajak Lot, keponakannya yang sudah dia ajak, sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Sudah sekalian, Tuhan menyertai Abraham luar biasa sehingga dia diberkati. Dan Lot yang ikut dengan Abraham pun ikut diberkati. Sampai satu ketika saudara, pegawai-pegawainya, gembala-gembalanya ini ribut. Ribut sudah rebutan rumput. Sampai hari ini kita masih sering mendengar cerita itu. Dulu saudara kandung, kakak adik buka usaha bersama-sama, kongsi, bagi semuanya. Tapi waktu sudah hebat, sudah berhasil. Jika tidak hati-hati, sistemnya enggak bagus, perjanjiannya enggak benar. Pikir apa, saudara sendirilah gampang. Bisa ribut saudara. Abraham dan Lot yang di atas belum ribut, mulai di bawah. Abraham seorang yang menurut saya bijaksana, dia bisa melihat ke depan. Jika dia biarkan ini pasti merembet ke atas, akhirnya gegeran juga. Jadi Abraham dengan sangat bijaksana dia berkata, Lot, udah kita bisa baik-baik aja ya. Jangan sampai nanti kena di atas, akhirnya hubungan persaudaraan kita gak enak. Udah pilih aja, kamu mau ke kanan, ya om ke kiri. Kamu ke kiri, ya om ke kanan. Menurut saya Lot seorang yang serakah. Kalau saya jadi Lot, sudah saya yang berhutang budi, saya yang lebih muda, saya gak mau memilih. Hak memilih adalah hak orang yang lebih tua yang sudah begitu berjasa. Dipaksa pun saya gak mau. Tapi sudah lihat Lot. Sudah pikir orang yang seperti Lot ini orang yang pintar saudara. Tapi sudah lihat akhir hidupnya, keluarganya hancur. Jangan hanya memikirkan keuntungan di depan sudah. Sementara harga yang harus dibayar di belakang sangat mahal sekali. Lot memang kemudian memilih yang lebih baik untuk dirinya. Saya ingin berkata hari ini, jangan pernah mengambil hak orang lain, jangan. Saya baru pulang dari luar kota, saya dengar cerita saudara, saya khotbah dan orang yang nganter saya bilang begini, kok ibu bisa tahu ya masalah saya? Saya nggak tahu, ya cuma kasih contoh aja, pas kena banget. Ya, 10 bersaudara sudah dia dipercaya dipilih oleh orang tuanya mengelola satu perusahaan besar. Tapi waktu perusahaan itu maju, 2 kakaknya saudara yang pria itu betul-betul menekan dia. Menjanjikan udah kasih kami aja nanti kamu tinggal tenang-tenang dapat bagiannya. Udah dipikir baik kan kokoh sendiri. Gak taunya betul-betul sudah diambil, gak ada bagian sama sekali. Saya sakit Bu, sakitnya di sini.
Tapi saya dengar firman Ibu, ya saya walaupun belajar menerima tapi itu rasanya berat sekali. Banyak saudara peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi. Saya bilang udah, Tuhan itu adil. Ibu kelaparan apa enggak? Wah, justru Tuhan pakai anak-anak saya ini bisa merintis usaha-usaha yang saya enggak bayangkan. Wah, bisa maju luar biasa. Perjalanan hidup belum selesai. Saudara yang pikir dengan merebut, mengambil sudah hak orang lain. Saudara pikir, waduh sudah bisa dapat lebih banyak, sekarang lebih banyak. Tapi perjalanan hidup masih panjang. Hari ini kalau ada di antara saudara ada dalam posisi seperti itu. Sudah mengambil hak waris saudara kandung sendiri. Lepaskan, benar saudara. Saudara sedang berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau sudah ada di pihak orang yang dirugikan, enggak usah sakit hati. Berharap pada Tuhan dan Tuhan kalau buka pintu berkat itu luar biasa sampai kita bingung. Loh kok bisa ya seperti ini? Amin saudara. Orang yang tidak menghormati Tuhan, fokusnya saudara hanya materi. Saudara sekalian, Lot memang tinggal di lembah sungai Yordan yang akhirnya kemudian pindah Sodom dan Gomora, kaya sampai dia punya kedudukan yang tinggi, sampai dia dipercaya menjadi salah satu tua-tua di kota Sodom dan Gomora. Tapi lihat saudara, hidupnya tidak berdampak. Tidak ada satupun orang yang bertobat di kota itu, enggak ada. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seharusnya dengan kekayaan, dengan kekuasaan, kedudukannya Lot, seharusnya dia bisa berdampak. Tapi sudah fokus hidupnya hanya materi, kekayaan dan kenyamanannya. Sampai malaikat Tuhan datang memberi peringatan bahwa kota itu akan dihancurkan. Karena doa Abraham sajalah, saudara sekalian, doa syafaat Abraham, Lot beserta dengan keluarganya boleh diselamatkan. Dari api belerang yang menghancurkan seluruh kota Sodom dan Gomora yang maksiat, kota homoseksual. Tapi di tengah perjalanan sekalipun sudah diperingati oleh malaikat. Jangan menengok ke belakang, jangan. Tapi istri Lot menengok ke belakang. Dia melihat rumahnya, ternak-ternaknya, kekayaannya yang begitu banyak. Firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ hatimu. Bapak Ibu Saudara, ketamakan itu menghancurkan. Pasti cepat atau lambat pasti hancur. Di dalam perjanjian baru kita membaca kisah sepasang suami istri yang tamak. Saudara sudah harus belajar mengenal pasangan hidup saudara. Kalau pasangan hidup saudara itu kelemahannya di uang, pelit, atau terlalu royal, serakah. Pasangan satunya ini harus mendoakan, mengingatkan, harus jadi rem. Tetapi saudara lihat Ananias dan Safira setali 3 uang, dua-duanya serakah. Mereka ingin dapat nama saudara di gereja, di tengah orang Kristen bahwa mereka orang kaya, bisa membawa persembahan, menjual hasil tanah mereka seperti orang-orang kaya lain. Tetapi mereka berbohong. Mereka ingin nama mereka hebat, tapi sebagian disembunyikan untuk diri mereka. Saudara, hasilnya kita baca bagaimana Ananias langsung mati. Petrus berkata, engkau mendustai Roh Kudus, engkau mendustai Allah sendiri. Sebetulnya kalau dia enggak beri atau dia mungkin berkata saya memberikan sebagian, enggak salah apa-apa. Tapi ketika dia berkata, oh aku persembahkan semuanya, sementara sebagian dia simpan. Wah, dia menjadi seorang yang menentang Allah. Tidak lama kemudian Safira istrinya datang, enggak tahu kalau suaminya udah lebih dulu digotong mati. Ditanya sama saudara, mati juga. Orang yang tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ke gereja pikirannya pun, apakah saya diberkati? Saya dapat apa? Itu sebabnya tadi lagu penyembahan indah sekali. Aku datang mencari wajah-Mu, mencari hadirat Tuhan, bukan berkat Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara mencari berkat Tuhan, saudara bisa kecewa. Tapi kalau saudara mencari Tuhan yang adalah sumber berkat, Dia berjanji pasti melimpahkan berkat. Tapi saudara kalau dapat berkat belum tentu dapat Tuhannya. Ciri yang kedua dari orang yang tidak menghormati Tuhan ditulis tadi di
ayat yang ke-30. Ayat yang ke-29. Yaitu saudara lebih mengasihi keluarga. Seperti Eli sudah dia takut kepada anak-anaknya. Dia lebih menghormati anak-anaknya daripadaku. 1 Samuel 2 ayat 29. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang harus mengasihi keluarga. Harus mengasihi suami, istri, kita harus menghormati orang tua, anak-anak kita harus. Tetapi jika tidak hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tua, anak, suami, istri bisa menjadi idol. Arti idol itu berhala, idola dari kata idol, ilah. Firman Tuhan memberikan peringatan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Saudara, ilah itu bukan hanya berhala, dewa-dewi yang kita sembah terbuat dari kayu, besi, emas ataupun yang lain. Bukan hanya itu. Tapi mungkin ilah adalah manusia yang kita cintai. Mungkin itu suami kita dulu yang kita idol-idolakan. Istri kita, anak kita. Semua pikirannya anak. Ayo Bu, ibadah. Aduh anak saya gimana ya. Aduh nanti ini gimana ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini Tuhan tegur ini. Tidak menghormati aku. Engkau lebih menghormati anak-anakmu. Engkau lebih sungkan sama anak-anakmu. Enggak sungkan sama Tuhan. Yesus menegur juga dengan sangat keras, Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara punya orang tua, kita harus menghormati. Tapi kalau hanya gara-gara orang tua saudara enggak mau dibaptis. Aduh enggak enak Bu, saya menghormati orang tua. Oh ya, sampai enggak mau ke gereja lagi, enggak mau dibaptis, enggak mau lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan. Wah ini ayatnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara sekalian, ini ciri yang kedua orang tidak menghormati Tuhan. Yang ada di pikirannya hanya orang yang dicintainya. Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan gak tahu, mungkin hanya menjadi satu alat aja untuk bisa membuat dia hidup lebih bahagia, lebih senang, lebih dekat saudara dengan keluarga. Bapak Ibu jangan salah, kita gereja-gereja yang mengutamakan juga saudara hubungan dengan keluarga. Tapi di atas semuanya Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga tidak boleh menjadi segala-galanya. Yesus harusnya yang menjadi segala-galanya. Amin saudara. Ketika kita dipenuhi dengan hikmat Allah, maka kita bisa mengatur prioritas hidup dengan benar. Hidup takut Tuhan sudah sekalian, saya definisikan yang kedua adalah mengutamakan ibadah kepada Allah. Mari kita melihat di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 18. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan.
Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang hidup takut Tuhan, dia menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya nomor satu. Dan saudara sekalian, karena Tuhan juga sungguh-sungguh hadir di dalam setiap kehidupan kita, ibadah kita pribadi secara pribadi maupun secara korporat, saudara, di dalam ibadah gereja. Maka kita harus memiliki satu prinsip, bahwa ibadah adalah keharusan. Amin. Ibadah bukan pilihan. Ibadah itu saudara sekalian bukan satu hal yang bisa membuat saudara berkata, oh ya kalau ada waktu. Bukan. Ibadah adalah keharusan. Saudara lihat kenapa Daniel sungguh-sungguh sudah dipercaya Tuhan. Dikasih luar biasa. Diberi sudah penglihatan-penglihatan akan masa yang akan datang. Tuhan melihat hati Daniel. Di tengah segala kesibukan, kepadatannya sudah sebagai seorang penasehat, sebagai seorang petinggi di kerajaan-kerajaan saudara, orang-orang yang tidak sama keyakinannya dengan dia. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia takut akan Tuhan. Dia utamakan ibadah. Sehingga firman Tuhan berkata sudah di dalam Daniel pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Yaitu surat perintah yang mengatakan kalau orang di wilayah kerajaan Babel itu ada yang menyembah Allah lain selain kepada raja. Dimasukkan ke gua singa. Ketika Daniel mendengar perintah itu, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, ibadah menjadi hal yang biasa seperti saudara harus makan secara jasmani. Enggak peduli saudara di dalam negeri, di luar negeri. Wah, malah tambah ya kalau keluar kota, kuliner. Tapi berapa banyak kalau kita libur, sebentar lagi masuk musim liburan. Saudara lupa ibadah, lupa berdoa, makan terus, keliling terus. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel di tengah segala kesibukan, dikatakan dia tetap berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ibadah adalah keharusan. Minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang jemaat berkata, aduh Bu, bisnis susah, sepi. Ya, waduh ini omset turun ini. Saya mestinya kepingin ikut Bu itu Bible study. Tapi Bu sekarang saya harus kejar omset dulu. Ya, saya bilang kebalik nih. Justru lagi susah kayak begini kamu cari Tuhan lebih lagi. Amin. Lagu tadi sudah bagus sekali. Ku cari wajahnya bukan berkatnya. Saudara kalau kejar berkatnya, berkat bisa lari terbirit-birit. Saudara cari Tuhan, dia sumber hikmat. Aduh kalau dia tutup keran yang satu, dia buka keran yang lain. Aduh gampang sekali. Kemarin saya ketemu pengusaha lagi, dia ngomong yang lain. Betul Bu, sekarang memang lagi susah. Keran yang satu ketutup. Tapi Tuhan siapkan beberapa bulan yang lalu. Saya memiliki bisnis yang lain, ini kerannya lebih besar daripada yang ini, jauh lebih besar. Amin. Jangan takut saudara, dia adalah jalan. Dia adalah pintu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hidup kita selalu seperti orang dunia tergantung keadaan. Hidup saudara takut terus, khawatir terus. Tapi kalau hidup kita di dalam Kristus, Tuhan tidak kenal musim. Amin. Musim yang ada hanyalah musim saudara sekalian diberkati. Itu aja kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita percaya sudah sekalipun dikatakan saudara,
Bukan musimnya, dia tetap daunnya tetap hijau. Saudara-saudara sekalian, tapi kita harus melakukan bagian kita. Ibadah sangat penting. Saya bahkan ingin mendorong saudara yang ibadahnya udah bertahun-tahun cuma sekali. Cobalah saudara, mulai saat ini. Saudara ambil satu tekad, saya harus seminggu paling enggak 2 kali, harus. Ambillah mungkin tengah minggu, hari Kamis malam, atau hari Sabtu pagi ada doa puasa menyembah Tuhan. Wah indah sekali, ambil waktu itu. Saudara, ciri yang kedua orang yang mengutamakan ibadah kepada Allah kita lihat di dalam tadi Maleakhi pasal yang ketiga. Hidupnya dalam pertobatan yang sejati. Digambarkan di situ, dikatakan dia berjalan dengan pakaian berkabung. Artinya ada penyesalan, ada dosa. Cepat-cepat bertobat, jangan kemudian buat dosa lagi. Apa yang membuat Tuhan tidak bisa menolong kita, tidak bisa mendengar doa kita adalah dosa-dosa kita. Saudara, ini sudah jangan musim lagi jatuh bangun dalam dosa. Benar saudara. Tuhan sudah beri semua tanda. Tanda di langit sudah begitu jelas kelihatan. Kita tinggal tunggu satu masa lagi 28 September blood moon. Kemarin 4 April sudah. Setelah itu saudara, NASA berkata tidak akan terjadi lagi satu tanda di alam, gerhana bulan yang kemudian disertai setelah itu warna bulan menjadi merah seperti darah. Enggak pernah lagi. Bahkan NASA cuma berkata mungkin 500 tahun lagi. Kita enggak tahu saudara, kapan saja Yesus bisa datang semua tanda-tanda. Kalau saudara mau belajar bedah wahyu, saudara bisa juga dapatkan di bawah. Saya mengajar itu. Semua tanda. Sudah sedang berjalan. Saudara masih berani hidup dalam dosa. Saudara masih berani punya will, punya pil. Masih berani saudara bisnis gak benar. Aduh mengerikan sekali. Udah bukan musim lagi. Musim sekarang adalah saudara biarlah yang benar semakin hidup benar. Yang jahat kata firman Tuhan akan semakin jahat itu kata firman. Tapi bagian kita mari kita hidup dalam pertobatan yang sejati. Selama saudara kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Amin saudara. Lalu kemudian saudara kita bisa melihat janji Tuhan. Bagi orang yang menghormati Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Tuhan itu kalau kasih perintah pasti disertai janji. Tidak mungkin dia kasih perintah saudara hanya kewajiban. Terus kita tidak diberi hak-haknya. Enggak mungkin. Tuhan tidak seperti orang tua yang cuma kasih perintah, kamu harus begini. Ya, enggak ada bonusnya. Kalau Tuhan selalu di mana ada perintah, saya lihat pasti ada janji. Janji Tuhan bagi orang yang menghormati Tuhan. Saudara sekalian kalau saudara menghormati Tuhan, saudara menghormati seorang petinggi, pejabat, ketemu sama dia. Bisa enggak saudara datang? Pejabatnya udah datang, saudaranya telat. Bisa enggak? Wah bisa enggak keluar itu saudara perjanjiannya, izinnya. Tapi saya lihat jemaat tambah lama, tambah kebal. Biar aja Tuhan hadir, Tuhan tunggu ya. Ya saya menghimbau ya. Sedapat mungkin saudara ibadah jam 10, hadirlah sebelum waktunya. Saya lihat tadi jam 10 aja masih, dan tidak ada rasa bersalah. Oh belum telat kok. Itu padahal sudah memuji, udah menyembah Tuhan, belum telat. Dari hal kecil, saya ketemu dengan pengusaha sudah ngomong kayak begini. Bu, saya udah ibadah di sini hampir 8 tahun. Saya selalu datang 15 menit sebelumnya. Ini pengusaha kaya ini. Kenapa Pak? Ya saya udah biasa ketemu pejabat. Dia ngomongnya begitu. Saya gak boleh telat. Kalau janjian, waduh bisa ya, dia pejabat urusan banyak soal bisnis. Oh saya telat, waduh dia bisa gak seneng hati, bisnis gak jalan. Jadi dia belum datang, saya udah datang dulu, biarin tunggu. Waduh ini pemikiran seorang bisnismen ini. Jadi saya kalau datang gak mau telat. Supaya berkat Tuhan juga kalau mau turun, Tuhan paling ingat, wah ini nih 15 menit sebelumnya udah datang dulu. Wah kalau ini telatan ya sorry ya, nanti saya telatan juga ya. Kamu biasa telat sih.
Nah ini joke aja. Tapi ini benar-benar saudara. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati dengan cara yang saya nggak pernah bisa bayangkan. Saya menghormati Tuhan tuh hal-hal yang kecil. Amin. Saya juga pernah lihat saudara orang dengar firman sambil gunting kuku. Cetrak, cetrik, cetrak, cetrik. Udah tak pendeliki, tak lihat, enggak kerosok. Mungkin dia menjalankan ini sambil apa? Sambil menyelam minum air. Nah, ya ngomong terus ngomong aku. Dulu saya masih ingat juga bukan di ibadah umum, ibadah ladies. Sambil saya khotbah di situ makan siomay. Saudara dilarang bawa makanan, dilarang makan dalam gereja. Ya, minum aja kalau memang mau minum air putih atau makan permen. Enggak boleh saudara. Sangat hormat itu. Sini lagi bicara, sana kuanya. Waduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, hormat itu hal-hal kecil. Saudara kasih persembahan coba. Saudara kasih orang kado, masa pakai bekas bungkus kado yang lecek-lecek. Kasih yang bagus dong. Kasih orang, aduh mau ke gereja ini, mau kasih persembahan. Saudara persiapkan. Ini saya ketemu pengusaha itu juga. Bu, saya kalau ke gereja saya udah persiapkan. Lembaran yang baru-baru, yang kinyis-kinyis, kasih Tuhan. Ya. Ada yang lebih kurang ajar lagi. Oh hari ini persembahan 2 kali. Masih ingat kalau hari Minggu kedua di Happy Family 2 kali. 1 untuk pembangunan, ya tak kasih tak paro aja. 1 separuh. Nyambung dewe. Aduh, saudara model begini nih mau diberkati. Aduh gak hormat. Saya juga pernah lihat sendiri dengan mata sendiri, sudah masukin ke kolekte surat parkir. Ya itu berkatnya nanti berkat parkir tuh saudara. Kertas juga bukan duit itu. Aduh, menghormati Tuhan sudah hal-hal kecil. Amin. Coba saudara belajar. Ketika sudah melakukan sesuatu, saya hormat apa? Saudara beribadah sambil tidur, jelas tidak hormat. Benar enggak saudara? Ya benar-benar sudah kita belajar menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan Tuhan berkata, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Karena sudah menghormati Tuhan. Orang kalau menghormati ngomong itu diperhatikan. Karena kita menghormati Tuhan tadi saudara Samuel kita baca di 1 Samuel 2 ayat 30. Firman Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Amin. Aduh saudara dihormati oleh orang kecil aja udah senang. Ya. Coba saudara-saudara saya juga pernah ketemu ada Asyir bilang begini, wah Bu aku kalau parkir di sana di mall itu begitu lihat nomorku aku dikejar-kejar Bu. Udah dia hormat, siapa? Waduh kok bisa? Iya gara-gara itu saya kasih aja 20.000. Kalau sesek sekali tempel 50.000. Itu aja dia udah hormat. Dia wah sesek kayak apa. Lihat plat mobil saya hormat. Waduh seneng ya Pak. Seneng. Dihormati tukang parkir satpam udah seneng. Apalagi dihormati orang besar. Apalagi dihormati Tuhan. Tuhan lu bisa hormat. Ini lu firman. Saya satu kali ada jemaat baru saudara. Istrinya bilang begini. Bu saya titip suami saya ya Bu ya. Suami saya ini orangnya keras gini-gini. Iya. Siapa sih namanya? Ya sebut namanya. Kebetulan namanya itu kayak nama aktor saudara. Jadi saya ingat. Jadi saudara waktu dia bersalaman dengan saya sebut namanya. Tuhan berkati Pak Anu, saya sebut. Dia kaget langsung ketawa. Wah, malamnya saya di Blackberry sudah oleh istri. Bu terima kasih. Suami saya senang sekali, katanya minggu depan kita kesini lagi. Kenapa? Aduh Bu Agnes bisa tahu lu nama saya. Oh saudara kalau saya nggak tahu nama saudara jangan ngomong saya nggak hormat saudara lo ya. Susah sekali menghampal jemaat semua namanya harus tahu. Tapi saya ingin menunjukkan saudara betapa manusia aja membutuhkan hormat, dihormati itu senang. Betul? Tapi firman Tuhan berkata jika kita menghormati Tuhan, Tuhan akan menghormati kita. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Pilihan itu ada pada saudara. Tuhan mau sekali memperhatikan dan mendengar kita. Bahkan dia mau menjadikan kita milik kesayangan Tuhan.
dikasihi, dikasihani saudara, karena kita melayani. Aduh Bapak Ibu saudara, kalau kita bisa melayani, it's a great privilege. Saya gak mau tukar dengan apapun juga. Amin saudara. Bu saya sorry bu, sekarang gak bisa melayani. Kenapa? Saya sibuk kerja. Apa Tuhan bikin saudara gak sibuk kerja lagi sampai bisa melayani? Jangan. Semakin saudara sibuk, saudara makin mengatur. Tuhan saya mau semakin melayani dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Saya padahal sudah berencana saudara beberapa tahun sebelumnya. Nanti kalau saya umur 50 lebih, saya mulai akan koplingnya saya pelanin. Saya gak mau banter-banter lagi. Saudara ini udah 50 lebih, bukannya tambah berkurang, tambah banyak. Kok tambah banyak sih? Tapi sekarang saya doanya lain. Ya, Perdana Menteri Lee Kuan Yew menginspirasi saya saudara. Ya, dia menjadi Perdana Menteri, lepas jadi Perdana Menteri, dia menjadi Menteri Mentor. Lepas lagi saudara anaknya jadi Perdana Menteri, dia jadi Menteri apa lagi lah. Ya. Sampai menutup mata, waduh itu sampai umur 90 tuh gak berhenti. Saya bilang Tuhan saya mau sehat. Betul saudara? Harus sehat. Jangan cuma bilang Tuhan saya mau sehat tapi perut gak bisa ditutup, nyonyo. Wah itu namanya mencobai Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan dengar doa saya. Saya mau sehat Tuhan supaya bisa melayani lebih lagi. Tetap semangat. Amin saudara. Tetap berapi-api. Tetap punya waktu sudah untuk melayani. Tuhan melayani jemaat. Ini Tuhan berjanji. Lihat saudara Maleakhi pasal 3 ini luar biasa. Firman Tuhan berkata di ayat 17 mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Terjemahan lain berkata mereka akan menjadi biji matanya Tuhan. So jangan iri hati kalau kelihatan sudah ada orang-orang betul-betul sepertinya udah punya dikasih lagi, udah kaya tambah kaya lagi, udah baik tambah lagi. Kenapa ya? Mungkin sekali. Tuhan jadikan dia biji matanya Tuhan. Menjadi milik kesayangan, diistimewakan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin sudah, melayani Tuhan. Orang kalau melayani Tuhan, senang melayani pekerjaan Tuhan. Sebaliknya orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Saya khawatir saudara orang yang rajin melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena dia cuma apa sudah? Dia cuma kewajiban aja kayak penjaga toko. Oh enggak melo untung kok. Mau omset berapapun yang untung pemilik toko. Saya cuma penjaga aja. Itu sudah melayani pekerjaan. Tapi kalau sudah melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Yang sudah mati bagi kita, menyelamatkan kita. Sudah akan melayani pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh. Seperti itu pekerjaan saudara. Sungguh-sungguh. Amin saudara. Kalau saudara bisa sampai titik ini, saudara lihat. Ini satu bonus yang Tuhan janjikan. Tuhan berjanji akan ada perbedaan bagi orang yang beribadah kepada Allah. Dengan orang yang tidak. Keluarga yang memprioritaskan ibadah lebih dari pekerjaan. Lebih dari kesenangan pribadi. Saudara sekalian menjadi satu keluarga yang betul-betul memperkenankan Tuhan. Amin saudara. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan ingat, Tuhan sayang. Tidak mungkin tidak saudara sekalian matanya tidak tertuju kepada kita. Mari kita belajar hidup menghormati Tuhan. Tidak bermain-main dengan dosa, membuang topeng kemunafikan, kepalsuan. Tapi kita mau hidup sungguh-sungguh. Sehingga mata Tuhan ada atas hidup kita. Hidup kita diperhatikan Tuhan. Saudara, jauh lebih penting kita diperhatikan dan dihormati Tuhan daripada diperhatikan dihormati manusia. Betul saudara? Cari perkenanan Tuhan lebih daripada yang lain. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua. Tiang yang kedua ditulis dalam Amsal pasal 9 ayat 10b. Saya baca kembali ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tiang yang kedua adalah hidup mengenal Tuhan. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-3a. Saudara sekalian, kita membaca bagaimana sungguh mengenal Tuhan itu harus diusahakan. Tidak datang dengan sendirinya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara sekalian, orang yang berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, berarti dia akan menaruh prioritas dalam hal waktu, tenaga, upaya. Sama seperti saudara anak-anak muda kalau lagi pacaran. Pasti saudara dia akan atur waktu untuk ketemu pacarnya. Dia akan berikan tenaga yang fresh saudara untuk pacarnya. Supaya apa? Supaya bisa mengenal pacarnya lebih baik. Mana ada orang lagi pacaran bilang begini, udah kita gak usah ketemu aja ya. Saya sibuk, kamu sibuk, nanti kita tiba-tiba kawin aja. Gak ada. Kalaupun ada ya sudah yang mau ya menurut saya kurang waras lah ya. Soalnya kalau orang mau mengenal ya dia harus kasih waktu. Dulu Pak Hani mau mengenal saya, dia harus korban sudah. Korban duit pulsa. Dulu kan gak ada BlackBerry apalagi telepon gratis. Gak ada, semua harus bayar. Interlokal tambah mahal. Yang kamu mau mengenal aku, masa saya perempuan telepon dia? Dia dong, mau ya telepon. Kadang telepon sejam, 2 jam saudara. Tiap minggu, belum lagi di waktu siang dia kerja lagi istirahat telepon. Berapa tuh? Kan mau mengenal, ngomong gak capek-capek. Udah kawin kok gak mau ngomong. Waktu, dia berikan waktu. Kapan saya bisa ke Bandung, kapan bisa saya ke Bandung. Saya yang bilang, ya nanti ya saya sibuk. Ayo dong kapan? Iya terus, karena dia mau mengenal. Ngebet jadinya saudara. Berapa banyak saudara bilang, saya mau mengenal Tuhan. Tapi diajak persekutuan ibadah, diajak apa? Gak ada waktu, bohong dah saudara. Kalau sudah mengenal Tuhan, kepingin mengenal pribadinya, sudah berikan waktu. Bangun pagi, utamakan dia. Saudara benar-benar ini waktu-waktu yang sangat kritis. Saya melihat saudara teman-teman, rekan-rekan saya pelayanan banyak berjatuhan. Firman Tuhan berkata kalau kamu tidak mau jatuh ke dalam pencobaan, berjagalah dan berdoalah. Tidakkah engkau sanggup berjaga dan berdoa 1 jam aja? Berarti itu minimal. Benar saudara. Bapak ibu saudara sekalian, firman Tuhan mau membawa kita berusaha sungguh-sungguh. Artinya ada upaya dari kita, prioritaskan waktu kita, tenaga kita. Berusaha melakukan apa saja yang menjadi kesukaannya. Apa sih kesukaan Tuhan? Coba kita lihat 1 Samuel 15 ayat 22b sampai 23. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengarkan perintah Tuhan, menaati itu jauh lebih baik saudara. Ya, itu yang memperkenan Tuhan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedegilan hati yang keras sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak ibu saudara, jika kita betul-betul melakukan, mengenal Tuhan, maka di situ kita melihat ada satu janji yang luar biasa. Hosea 6 ayat 3b berkata, ia pasti muncul seperti fajar. Fajar pagi hari, matahari terbit, saudara itu tidak perlu diminta, akan terbit sendiri. Artinya apa? Jika kehadirannya dia akan muncul seperti fajar, berarti tidak mungkin tidak. Dia akan memunculkan kehangatan kasihnya. Bapak ibu, setiap kali kita masuk dalam hadirat Tuhan, apakah dalam doa saat teduh pribadi, kita bisa rasa aduh Tuhan ada. Kita merasa kehangatan, kita bisa menangis, kita bisa rasa damai lebih daripada saudara apapun. Kita alami kehangatan kasih Tuhan. Dia akan datang dikatakan seperti hujan akhir musim.
Saudara kalau udah lama panas terus turun hujan, saya paling senang saudara bau tanah bekas hujan. Ya satu malam itu turun hujan udah lama, saya bilang ayo jalan-jalan, jam 12, aduh aku mau cium bau tanah. Buka aja jendela sopo, saya tinggal lantai 4 gak ada jendela. Saya ke dapur, aduh menyegarkan, hadiratnya itu menyegarkan. Saudara hujan juga ditunggu oleh petani, menyuburkan, memberkati. Sudah kata dia akan datang seperti hujan akhir musim. Hujan akhir musim itu selalu lebih besar daripada hujan awal musim. Bapak Ibu Saudara, jangan ikut cara orang dunia. Demi mereka mendapatkan berkat, kerja setengah mati nanti ditipu orang. Saudara cari hadirat. Minta hikmatnya. Saudara kerja dengan rajin, dengan tekun. Saudara menabur dengan air mata, dengan rajin betul-betul. Tuhan mencurahkan hujan berkatnya. Amin saudara. Tuhan memagari, membentenginya. Dengan perlindungannya dia menjanjikan itu. Betul saudara. Sampai kita enggak sempat bilang Tuhan berkati. Udah waduh berkatnya luar biasa. Datang seperti hujan akhir musim. Kenali dia. Saudara akan rasakan kehangatan kasihnya. Saudara akan rasakan kesegarannya. Dan sudah ini juga yang menjadi tujuan hidup utama. Sampai Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang bangkit. Yang ku kehendaki adalah bersekutu dalam penderitaannya. Bukan cuma pingin hura-hura saudara. Tapi kita juga mau bersekutu dalam penderitaan, menyangkal salib. Menyangkal diri, memikul salib. Dan menjadi serupa di dalam kematiannya. Hari-hari ini mari saudara kita lebih fokus. Ambil waktu mendisiplin diri, sungguh-sungguh mau belajar mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberi kepada saya lebih lagi untuk mengajar. Karena memang talenta utama saya mengajar. Saudara masuk ke gereja Happy Family Center, saudara sudah tahu. Gereja ini penitik beratannya adalah kepada pengajaran, penyembahan, misi, pemuritan. Amin. Mulai Selasa lalu sudah di Embong Sawo ada family cell, sudah boleh datang. Hari Selasa jam 7 di lantai 3. Indah sekali dalam komunitas kecil. Kita bisa menyembah Tuhan, bisa sharing, bisa bersaksi, bisa berdoa. Ngobrol enak saudara. Nanti habis itu perjamuan kasih sama-sama. Wah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita boleh sungguh-sungguh. Memiliki fokus yang benar. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin kalau hubungan vertikal itu betul. Hubungan secara horizontal akan mengikuti. Amin. Hubungan suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu akan mengalami sudah satu pemulihan yang luar biasa. Sekarang mari kita melihat yang ketiga, yang terakhir, tiang yang ketiga yang saya akan bahas hari ini. Kembali kita melihat Amsal pasal 9. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Ikutlah jalan pengertian. Bapak Ibu Saudara kalau sudah memperhatikan dua tiang pertama yang saya bahas. Untuk membangun rumah hikmat. The house of wisdom. Ini bisa diterapkan dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, untuk masa depan saudara. Saudara, maka dua tiang pertama ini adalah hubungan dengan Tuhan. Hidup secara, punya relasi secara vertikal, takut Tuhan, mengenal Tuhan. Tetapi mulai dengan yang ketiga kita melihat, saudara sekalian inilah hubungan saudara dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan keadaan-keadaan termasuk yang sulit. Yaitu hidup dengan akal budi. Firman Tuhan berkata, buanglah kebodohan. Maka kamu akan hidup.
Ya, jadi jangan mau saudara jadi orang bodoh. Saya juga kalau bawain di ladies saya bilang perempuan-perempuan jangan mau dianggap bodoh. Kita baru memperingati Hari Kartini, kita berhutang sudah kepada Kartini Indonesia ini. Supaya bisa membawa wanita berdiri sama tinggi dengan pria. Tetapi bukan berarti kemudian kita melawan pria, tidak. Kita tetap menghormati dan menundukkan diri kepada suami. Tapi jangan mau jadi orang bodoh. Saudara yang orang tua yang sudah terlanjur, ya mungkin ada yang lulus SMA. Mama papa saya jangankan lulus SMA, SD aja enggak lulus saudara. Mama saya belajar bahasa Indonesia sama pembantu saya. Datang dari China. Ya, enggak bisa ngomong Indonesia. Tapi karena dia rajin sampai bisa baca koran. Tapi apa dia melarang saya, Cing? Mama berhubung nggak sekolah, kamu nggak usah sekolah ya. Buktinya mama nggak sekolah aja bisa cari duit, apa begitu? Tidak. Kalau bisa sudah anaknya boleh sekolah. Buang kebodohan. Demikian juga buang kebodohan secara rohani. My people perished because lack of knowledge. Umat Tuhan binasa karena kurang pengetahuan firman. Jangan dibodohi. Saya melihat gereja-gereja yang masuk kepada penyesatan. Saudara sekalian hamba-hamba Tuhan yang mengatasnamakan Tuhan, menyesatkan. Dan semua jemaat kayak kerbau sudah dicocok hidung. Karena apa? Karena kurang pengetahuan akan firman. Dibodohi mau aja. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan membawa kita menegakkan tiang yang ketiga. Buang kebodohan. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal budi. Dengan akal manusia bisa membuat peradaban, kemajuan, kebudayaan. Saudara lihat manusia hidup ribuan tahun. Berkembang. Dulu saudara mau kirim surat ke Amerika, coba bisa sampai berapa lama? 3 minggu. Sekarang saudara langsung. Saudara bisa Skype lagi, bisa lihat ngomong-ngomongan, lihat orangnya. Nggak bayar lagi. Kemajuan. Membangun rumah, membangun gedung, building. Waduh sampai bisa meliuk-liuk, luar biasa. Itu di Dubai sudah bangunan bisa goyang-goyang, bisa lampu. Waduh, itu karena apa? Manusia punya akal. Coba lihat semut ribuan tahun bikin sarang, apa ada renovasi, ada improvisasi, ada inovasi. Nggak ada gitu-gitu aja, nggak ada akal soalnya. Dengan budi manusia bisa mengolah, saudara, akal sesuai dengan tujuan yang baik atau buruk. Atau dengan perkataan lain bisa membedakan yang baik dan buruk. Dengan akal budi manusia bisa meraih apa yang dicita-citakannya. Amin saudara. Sudah bicara mengenai akal budi. Seorang bapak saudara dia dalam perkawinan emasnya diwawancara. Sama seorang wartawan. Oh gimana rahasianya bisa 50 tahun. Bisa tetap mesra, mencintai istri, udah 50 tahun. Apakah tante ini enggak ada kesalahannya? Oh banyak sekali. Kesalahannya seperti bintang di langit. Wih banyaknya. Oh kalau begitu kelebihannya pun banyak ya Om. Oh enggak, kelebihannya hanya sedikit. Seperti matahari terbit. Kesalahannya kayak bintang, kelebihannya cuma seperti matahari. Lalu bagaimana Om dengan kesalahan yang begitu banyak seperti bintang tapi bisa tetap menyayangi? Oh ya, bukankah setelah matahari terbit kita tidak bisa lagi melihat bintang-bintang? Waduh, taburan bintang kalau matahari terbit sudah tidak kelihatan lagi. Itu rahasia, itu akal budi saudara. Amin. Saudara ngerti gak sih saya cerita ini? Ya. Kesalahan-kesalahan yang kayak bintang itu saudara sekalian menjadi kabur begitu matahari terbit. Begitu melihat ada kelebihan walaupun cuma satu yang jelek-jelek sirna semua. Amin. Wah luar biasa ini Om 50 tahun saudara resep. Saya juga bilang sama Pak Hani jangan lupa itu ya. Bapak Ibu saudara sekalian hidup dengan akal budi. Bahkan firman Tuhan mengajar kita mengasihi Tuhan juga harus melibatkan akal budi. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwa harus pakai kemauan kehendak.
Aduh saya rasa lagi nggak kepingin menyanyi. Nggak bisa, harus pakai kehendak. Aduh saya rasa lagi saya nggak terbeban memberi persembahan. Loh itu harus kehendak, mengasihi Tuhan harus melibatkan kehendak. Amin saudara. Tetapi dikatakan juga harus mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan akal kita, intelek, dengan budi saudara sekalian di dalam hidup kita. Menang dalam kehidupan pun sudah membutuhkan akal budi. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16. Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, orang bisa cerdik karena punya akal. Betul gak saudara? Kalau gak punya akal, waduh ditipu orang terus. Tetapi jangan cuma punya akal. Saudara sekolahkan anak, jangan cuma supaya anak pinter. Tapi kalau gak punya budi, waduh saudara. Ya, dia akan jadi penipu, dia akan jadi hacker. Benar saudara. Setelah punya akal, punya kecerdikan, Yesus berkata dia harus tulus seperti merpati. Melibatkan budi. Dengan cara ini saudara sekalian, kita bisa bertahan, bisa menang. Seperti domba menghadapi serigala, secara akal gak mungkin menang. Tetapi sudah dengan kebenaran ini, kita tahu bahwa kita bisa muncul sebagai pemenang. Amin saudara. Tiang yang ketiga ini penting. Membawa kita sudah berani mengambil keputusan dengan melibatkan akal budi. Yang belum menikah saudara, masih sekolah, kuliah, pakai akal budi. Menentukan pasangan hidup jangan cuma pakai mata, pakai akal budi. Berdoa minta hikmat kepada Tuhan, pekerjaan, pelayanan yang tepat. Yang sudah tepat, yang sudah menikah. Mari kita membangun hidup keluarga di atas dasar firman Tuhan. Sehingga kita bisa memikirkan saudara dampak jangka panjang atas keputusan yang diambil. Orang yang tidak punya akal budi. Dia cuma lihat, ih cantik ya, aduh aku kepingin sama. Padahal udah punya istri. Nggak pikir jangka panjang. Nggak pikir nanti kalau ketahuan gimana. Malu, kalau udah malu gimana? Nanti anak kalau tahu gimana? Nanti kalau ini gimana? Saudara, orang yang tidak melibatkan akal budi, kerja dia berani curi uang orang, berani korupsi, berani tipu orang. Karena dia pikir cuma keuntungan di depan, nggak pikir nanti gimana hasilnya. Orang kalau tahu gimana, namanya rusak gimana. Tapi kalau orang punya akal budi, dia tidak hanya memikirkan kenikmatan, keuntungan, kesenangan yang hanya sesaat. Dia pikir, saya harus punya akal budi. Sehingga dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hidup bersosialisasi, akal budi menguasai hidup kita. Diawali dengan hidup yang takut Tuhan, hidup mengenal Tuhan, dan hidup bersama dengan orang-orang di sekeliling kita dan keluarga dengan akal budi. Saya sangat yakin, rumah hikmat, house of wisdom, akan bisa berdiri dengan tegak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.